4531. Ras binatang buas yang sangat terpencil benar-benar tahu bagaimana memilih waktu yang tepat. Ras binatang campuran, dengarkan perintahku. Serahkan garis pertahanan luar dan mundur ke lingkaran dalam. Kecilkan garis pertempuran dan fokus pada pertahanan. Ketika Long Chen mengikuti Feng Yu dan yang lainnya keluar dari istana, mereka melihat pemandangan kacau di sekitar mereka. Apa yang sedang terjadi? Tanya Long Chen. Itu salah satu musuh kita. Ras binatang buas terpencil telah melancarkan serangan juga. Mereka pasti tahu tentang bentrokan kita baru-baru ini dengan sekte korup surgawi dan mengambil kesempatan itu, mengira kita masih dalam tahap pemulihan, jelas Feng Yu dengan kesal. Kehampaan terbelah di kejauhan, memperlihatkan dua sosok besar yang meluncur ke langit. Karena kecepatan mereka, Long Chen tidak bisa melihat penampilan mereka dengan jelas. Namun, berdasarkan aura mereka, Long Chen tahu bahwa dua Raja Sage sedang bentrok, dan salah satunya adalah Raja Sage dari ras monster campuran. Long Chen, aku akan menghadapi kekuatan utama ras binatang buas terpencil di sini. Saya mungkin tidak memiliki kekuatan untuk melindungi Anda, jadi Anda bisa tetap di sini atau berpartisipasi dalam pertempuran. Pastikan saja kamu aman, kata Feng Yu. Saya akan baik-baik saja. Lakukan saja apa yang harus Anda lakukan. Saya akan menonton dari sini, jawab Long Chen. Feng Yu mengangguk. Dengan teriakan keras, dia berlari ke depan, memperlihatkan sepasang sayap merah darah menyala di punggungnya. Dengan dia memimpin, para ahli ras binatang campuran melancarkan serangan balik mereka. Ketika pemimpin generasi junior mereka mulai bergerak, semua orang juga melakukan hal yang sama. Long Chen mengikuti dari belakang dan melihat pinggiran medan perang. Mengikuti perintah Feng Yu, sejumlah besar ahli ras binatang campuran mundur dan memperkecil garis pertempuran. Dengan sangat cepat, Long Chen melihat ras binatang buas yang sunyi. Aura mereka agak mirip dengan ras binatang campuran, tetapi mereka memiliki ki terpencil yang aneh, sebuah tanda bahwa mereka semua adalah spesies yang sangat purba. Ras binatang terpencil terdiri dari berbagai macam makhluk, ada yang terbang di langit, ada yang berlari di tanah, berenang di air, dan bahkan memanjat tebing. Segala bentuk keberadaan yang dapat dibayangkan tampaknya hadir. Mereka sangat besar, dan jumlah mereka sangat mencengangkan saat mereka menghantam pertahanan ras monster campuran. Karena fakta bahwa ras binatang campuran baru saja mengalami pertempuran berdarah, mereka langsung berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dan terpaksa mundur semakin jauh. Ketika salah satu dari mereka kalah dalam pertempuran, binatang buas itu akan langsung melahap tubuh mereka. Adegan itu sangat berdarah. Melihat rakyatnya dibunuh seperti ini, Feng Yu sangat marah. Dengan tombak emasnya, dia membuat lubang di garis serangan mereka. Sial, gadis ini sangat kejam. Dari belakang, Long Chen melihatnya dengan jelas. Satu serangan darinya telah memusnahkan banyak musuh, termasuk puluhan pakar abadi dan bahkan satu Saint. Kembali, serahkan area ini padaku, teriak Feng Yu. Saat dia mengatakan ini, dua sosok emas melesat ke arahnya, menghantamkan pentungan tulang ke arahnya. Long Chen melompat kaget. Kedua makhluk itu adalah monyet berbulu emas, tingginya kurang dari 5 kaki dan tampak sangat kurus. Tampaknya mereka tidak mengancam sama sekali. Namun, dunia diselimuti energi doyen yang kuat saat mereka tiba. Bagaimana kedua monyet ini bisa begitu kuat? Long Chen berseru keheranan. Ketika ki iblis mereka meletus, aura mereka hanya sedikit lebih lemah daripada aura Si Fei. Namun, saat keduanya bergabung, serangan mereka sangat tajam. Boom! Kedua monyet dan Feng Yu saling bertukar pukulan, menghasilkan cahaya surgawi keemasan yang membutakan orang. Saat penglihatan mereka menjadi jelas, mereka menyaksikan ketiga kombatan terlibat dalam pertempuran sengit. Dua tongkat tulang dan tombak emas bertabrakan berulang kali, menyebabkan dunia berkedip-kedip di setiap bentrokan. Sebelumnya saya benar-benar seekor katak di dasar sumur. Monyet kecil seperti itu sebenarnya mampu mengeluarkan kekuatan sebesar itu. Kedua monyet itu terlihat sangat lemah sehingga satu tamparan saja bisa membunuh mereka, namun kekuatan mereka sebenarnya sangat mengerikan. Terlebih lagi, tongkat tulang mereka sepertinya bukan hal yang wajar. Benda-benda itu berwarna putih bersih seperti batu giok, tetapi karena tanda emas yang menutupinya, benda-benda itu tampak seperti batu giok bertatahkan emas, dan auranya sebenarnya lebih besar dari item suci pada umumnya. Di medan perang, kedua monyet itu bisa bekerja sama dengan sempurna, sementara Feng Yu sepertinya sangat akrab dengan mereka. Alhasil, kedua kubu berimbang. Membunuh. Pada saat ini, ahli ras binatang campuran lainnya berteriak dengan marah dan melompat ke depan. Sebagai tanggapan, gelombang monyet emas yang tak ada habisnya melonjak dari belakang kedua monyet tersebut. Monyet emas ini berbeda dari binatang buas lainnya, karena mereka memegang senjata di tangan dan memiliki kekuatan yang sangat besar. Saat mereka bentrok dengan ahli ras binatang campuran, pertempuran sengit dan berdarah pun terjadi. Dalam pertempuran kacau ini, para ahli terus-menerus berjatuhan di kedua sisi, membasahi tanah dengan darah mereka.
Monyet emas ini memiliki garis keturunan kuno dan benar-benar dapat mengarahkan kelompok binatang terpencil ini. Untuk mengakhiri pertempuran ini, mereka harus berurusan dengan monyet-monyet itu terlebih dahulu. Long Chen segera menyadari bahwa monyet emas sedang memimpin binatang buas. Long Chen menyadari bahwa asal-usul mereka agak istimewa, tetapi dia tidak dapat mengetahui dari mana asalnya. Jelas sekali, asal-usul mereka melampaui jangkauan pengetahuannya. Saat Long Chen sedang mempelajari monyet emas, seekor harimau tutul tingkat Sein mengalihkan perhatiannya padanya. Itu adalah entitas yang sangat besar. Ia kemudian membuka mulutnya dan menarik napas, menyedot Long Chen ke dalam mulutnya. Saat Long Chen mendekat, dia menusukkan pedang berwarna darah ke atas mulut harimau. Awalnya, Long Chen berpikir bahwa serangan ini akan menembus kepalanya dan menghancurkan inti kristalnya, membunuhnya. Yang mengejutkannya, kekuatan tak dikenal entah bagaimana menghentikan pedangnya untuk menembus lebih dalam setelah menembus daging harimau, menyebabkan Long Chen melompat ketakutan. Jika dia gagal membunuhnya sekarang, itu akan melahapnya, dan itu akan sangat berbahaya. Namun, perkembangan yang lebih mencengangkan justru terjadi. Pedangnya bergetar, dan harimau tutul itu mengeluarkan raungan yang menggila, berusaha mati-matian untuk melepaskan pedangnya seolah-olah hidupnya bergantung padanya. Meski begitu, meski sudah berusaha sekuat tenaga, pedang itu tidak bergeming. Long Chen terkejut menemukan daging di sekitar pedang mulai layu. Setelah itu, harimau tutul raksasa itu dengan cepat berubah menjadi mayat yang mengering. Hanya setelah menghabiskan setiap tetes darahnya barulah pedang itu meninggalkan tubuhnya yang tak bernyawa. Rune jahat lainnya kemudian menyala pada bilah pedang itu, dan ia mengeluarkan seruan pedang yang menggetarkan surga. Sial, dia juga bisa menyerap darah seperti ini. Menatap pedang yang berlumuran darah, Long Chen tidak bisa menahan napas dalam-dalam, merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. 4532. Setelah pedang berwarna darah menyerap esensi darah binatang buas terpencil itu, ia berperilaku seperti binatang buas yang kelaparan yang akhirnya mendapatkan sepotong daging. Auranya semakin kuat, menjadi semakin haus darah. Reaksi pedang setelah membunuh binatang buas tingkat Sein melampaui reaksinya setelah membunuh Sein sebelumnya. Melihat mayat yang mengering, Long Chen tercengang. Senjata Sein dari ras Asura ini benar-benar menakutkan. Saat itu, seberkas cahaya surgawi melesat, dan aura kuat mengguncang Long Chen. Binatang buas terpencil tingkat Sein lainnya sedang menyerang Long Chen dengan kekuatan penuhnya. Jika dia ingin memblokirnya secara langsung, dia harus menggunakan kekuatan penuhnya. Namun, dia belum mau mengekspos dirinya sendiri. Saat berikutnya, Long Chen terjun ke dalam mulut harimau tutul itu lagi, dan serangan itu mengenai mayat harimau tutul itu, menyebabkannya melayang di udara, tetapi Long Chen selamat. Mayat ini benar-benar tidak biasa, seru Long Chen saat dia keluar dari mulutnya. Karena bangkai harimau itu bisa menahan pukulan dari seorang Sein, maka ia pasti lebih kuat dari Sein pada umumnya ketika ia masih hidup. Sayangnya, pedang berwarna darah itu telah menusuknya di suatu tempat yang rentan, membuatnya tidak mampu mengeluarkan kekuatan yang mengesankan sebelum ia mati. Setelah keluar, Long Chen menyingkirkan mayatnya dan berbalik ke arah binatang yang baru saja menyerangnya. Dari tes sederhana ini, dia memiliki pemahaman umum tentang kekuatan binatang buas terpencil ini. Dia yakin bahkan tanpa mengeluarkan kekuatan penuhnya, dia bisa melawannya. Kakak Long, jangan panik. Kami akan membantumu. Saat itu, dua ahli junior ras binatang campuran datang menyerbu dan segera menyerang elang bertanduk yang menyerang Long Chen, memaksanya mundur. Apakah aku panik? Long Chen hampir tertawa. Bagaimana mereka sampai pada kesimpulan tersebut? Namun, bantuan langsung mereka ketika mereka melihatnya dalam bahaya menunjukkan bahwa mereka sudah menganggapnya sebagai sekutu, yang membuat Long Chen cukup tersentuh. Ketika Long Chen memikirkannya, dia tahu bukanlah hal yang mudah bagi mereka untuk mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkannya. Lagi pula, ras lain sering kali menganggap ras binatang campuran sebagai mutan, jadi pasti sulit bagi mereka untuk mempercayai orang lain. Namun, kedua ahli itu mungkin berbicara terlalu berlebihan. Setelah mendapat keuntungan singkat, mereka dengan cepat mulai ditekan oleh elang bertanduk itu. Tiba-tiba, seberkas cahaya berwarna emas melesat di udara, dan elang bertanduk itu mengeluarkan kicauan burung yang sedih. Salah satu dari dua ahli itu telah menusuk matanya dengan tombaknya, menusuk jauh ke dalam kepalanya. Kemudian bergetar beberapa kali dan jatuh dari langit. Itu mati. Setelah membunuh eksistensi Sein level itu, ahli ini memandang tangannya sendiri dengan tidak percaya. Lihat pantatnya, teriak ahli lainnya sambil menunjuk ke sana. Mereka melihat panah raksasa bersinar menempel di area di bawah perutnya, jadi mereka buru-buru melihat ke arah Long Chen. Seperti yang diharapkan, panah emas raksasa telah muncul di tangan Long Chen pada suatu saat. Anak panah yang dipegangnya berukuran panjang beberapa meter, dan Long Chen telah menembakkannya. Sial, barang dagangan Guoran benar-benar kelas atas. Bahkan sampah yang dia buang pun masih bagus.
Long Chen mengangguk kagum. Ini adalah hadiah dari Guoran untuk Long Chen. Setelah memperoleh banyak material tingkat Sein, Guoran telah meningkatkan peralatannya sendiri, menambahkan panah otomatis yang lebih menakutkan untuk dirinya sendiri. Namun, karena tidak mau membuang panah lamanya, dia memberikannya kepada Long Chen. Mengingat bobot dan kekuatannya, tidak banyak orang yang dapat menggunakan panah otomatis ini secara efektif. Semua yang mampu mengangkatnya adalah spesialis dalam pertarungan jarak dekat, dan bahkan jika Guoran memberikannya kepada mereka, mereka tidak akan bisa menggunakannya. Karena itu, Guoran mempercayakan panah otomatis kepada Long Chen, mengetahui bahwa dia bisa menggunakan semua jenis senjata. Pada awalnya, Long Chen tidak terlalu mempedulikannya. Dia hanya tidak berani menolak hadiah itu, mengingat Guoran menganggapnya sebagai harta karun. Namun yang mengejutkan Long Chen, panah otomatis itu memiliki dampak yang sangat besar begitu dia mulai menggunakannya. Panah emas yang meledak langsung meledak setelah menembus sasarannya. Sebenarnya, jika ia hanya mengenainya, anak panah itu tidak akan mampu menembus pertahanannya, tapi Long Chen tidak tahu malu, dan sasarannya adalah saluran dari mana elang bertanduk itu mengeluarkan limbah. Tidak ada pertahanan untuk dibicarakan di sana. Terlebih lagi, elang tersebut telah fokus pada mereka berdua, dan ia tidak menyangka seseorang akan melancarkan serangan diam-diam di sana. Hasilnya, hanya satu serangan yang diperlukan untuk meledakkannya. Saat anak panah yang meledak ini meledak, rasa sakit yang luar biasa membuat elang tersebut tidak dapat bergerak, sehingga ia terbunuh dalam satu gerakan. Kakak Long, apakah kamu melakukan ini? Tanya salah satu dari mereka dengan heran dan gembira. Set, Long Chen memberi isyarat untuk diam. Teruslah menarik perhatian binatang buas tingkat Sein. Ayo kerja sama. Baiklah. Merasa senang, mereka berdua keluar. Pada saat yang sama, Long Chen naik ke punggung ahli setengah kuda, setengah manusia dari ras binatang campuran. Saudaraku, bisakah kita bekerja sama? Anda bisa bertanggung jawab untuk berlari, dan saya akan bertanggung jawab untuk menembak, tanya Long Chen dengan sopan. Bekerja sama tidak masalah, tapi pertama-tama, Anda harus membuka mata. Aku bukan saudaramu, aku saudarimu, jawab ahli setengah kuda itu. Oh, maaf. Baru kemudian Long Chen menyadari bahwa dia adalah seorang wanita. Dia salah menilai dia karena tubuhnya yang tinggi dan berotot, serta wajahnya yang kecoklatan. Kuku prajurit setengah kuda setengah wanita itu menghasilkan riak saat dia berlari melewati kehampaan. Sangat cepat dan mampu berbelok dengan cepat, dia menunjukkan ketangkasan yang luar biasa. Yang lain berjuang untuk mengimbanginya saat dia bergegas membantu dimanapun masalah muncul. Long Chen memilihnya justru karena dia memperhatikan hal ini. Stabil, teriak Long Chen tiba-tiba. Mendengar ini, dia segera menurunkan kecepatannya dan melakukan yang terbaik untuk menstabilkan dirinya, memberikan Long Chen kondisi optimal untuk menembak. Panah emas Long Chen kemudian bergetar, dan panah emas lainnya ditembakkan, secara akurat menusuk binatang buas lainnya tepat di tempat yang terluka. Binatang buas terpencil itu menjerit sebelum dibunuh oleh para ahli ras binatang campuran. Tampaknya para ahli dari ras binatang campuran atau ras binatang terpencil belum pernah menemukan panah otomatis sebelumnya, apalagi seseorang yang akan menyerang mereka tanpa malu-malu. Sekarang, pihak ras binatang campuran merasa senang, sementara pihak ras binatang buas terpencil mulai panik. Mereka masih belum menyadari Long Chen, target kecil di medan perang yang kacau ini. Menjelang akhir, Long Chen menyesuaikan teknik menembaknya dan menggunakan panah tanpa bayangan. Meskipun kekuatan membunuh mereka tidak terlalu besar, mereka bergerak tanpa mengeluarkan suara baik saat menembak maupun terbang. Kualitas ini membuat mereka semakin efektif dalam membuat orang lengah. Dalam waktu kurang dari waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, ras binatang buas terpencil telah kehilangan lebih dari 10 Sein dan ratusan ahli top mereka, sehingga mereka mulai merasakan sesuatu yang aneh. Setelah itu, kedua monyet emas tiba-tiba mengeluarkan suara mencicit, memerintahkan monyet emas yang tak terhitung jumlahnya untuk menyerang ke arah Long Chen. Apakah aku sudah diperhatikan? Long Chen terkejut. 4533. Lindungi Long Chen. Ketika monyet emas menyerang Long Chen, Feng Yu meneriakkan perintahnya. Pada saat yang sama, banyak binatang buas lainnya juga terkonsentrasi di sisi Long Chen. Meskipun binatang buas terpencil itu tidak terlalu pintar, monyet-monyet ini berhasil memperhatikan Long Chen, jadi mereka segera memberi perintah untuk melenyapkannya. Entah itu ras binatang buas terpencil atau ras binatang campuran, mereka mulai berkumpul di sekitar Long Chen. Lingkungan sekitar menjadi semakin kacau. Cih, jadi bagaimana jika kamu memperhatikanku? Long Chen mengerutkan bibirnya dan meluncurkan panah lainnya. Setelah itu, anak panah Long Chen meleset dan mengenai pantat seorang Sein, menyebabkannya berteriak. Namun, hal itu tidak berakibat fatal. Sayang sekali saya tidak memiliki keahlian Guoran. Kalau tidak, mereka akan meratap kesakitan sambil memegangi pantat mereka. Long Chen menghela nafas pada dirinya sendiri.
Meskipun Long Chen pernah bermain dengan busur dan busur panah sebelumnya, dia tidak pernah menghabiskan banyak waktu untuk itu. Hasilnya, teknik menembaknya agak sederhana. Terlebih lagi, dia tidak bisa mengunci mereka karena mereka akan merasakannya dan mampu menghindarinya. Kemampuan Long Chen untuk mencapai target tersebut sebelumnya bukan semata-mata karena keterampilan memanahnya yang luar biasa, melainkan karena targetnya relatif besar dan mereka lengah. Itu sebabnya dia mempunyai tingkat keberhasilan hampir 100%. Sekarang setelah mereka memperhatikannya dan berjaga-jaga, Long Chen merasa sulit untuk menyerang mereka. Meskipun telah melakukan beberapa kali percobaan, dia gagal mencapai sasarannya atau musuh berhasil menghindari panahnya. Jika panah tersembunyi tidak berhasil, kami akan melakukannya secara terbuka. Long Chen berteriak dengan marah. Panah di tangannya tiba-tiba bergetar, panjangnya ratusan meter, menyerupai gunung. Ini adalah bentuk asli dari panah otomatis ini dan juga kondisi terkuatnya. Di awal pertarungan, Guoran biasanya menggunakannya untuk memilih dan membunuh lawan terkuat. Namun, dalam kondisi ini, Guoran tidak dapat menggerakkannya karena bobotnya yang sangat berat. Dia harus membangun platform terlebih dahulu sebelum dapat menggunakannya. Untungnya, beban ini tidak menjadi masalah bagi Long Chen, tapi dia masih perlu menggunakan dua tangan untuk menjaga stabilitasnya. Boom! Sebuah anak panah, 3 kali lebih tebal dari pinggang manusia, melesat ke udara dan menimbulkan tornado. Dengan peluit yang memekakkan telinga, ia nyaris tidak meninggalkan panahnya dan sudah bertabrakan dengan binatang buas besar yang terpencil, memicu ledakan dahsyat. Kekuatan panah yang sangat besar langsung menghancurkan mulut binatang buas itu, menyebabkan daging dan darah beterbangan di udara. Saat binatang buas terpencil itu merasakan kesakitan yang luar biasa, seorang Saint dari binatang campuran mengambil kesempatan untuk membunuhnya. Long Chen berulang kali menembakkan panah, dan setiap kali, lengannya hampir mati rasa karena dampaknya. Senjata ini tidak dirancang untuk penggunaan seperti itu, dan bahkan Guoran memerlukan platform untuk menyebarkannya secara efektif. Meski mendapat reaksi keras, kekuatan membunuhnya luar biasa. Peluit memekakkan telinga yang dikeluarkan saat meninggalkan panah sangat menyegarkan dan memuaskan. Bahkan dengan keterampilan memanahnya yang rata-rata, Long Chen tidak akan meleset karena binatang buas itu sangat besar. Bahkan jika dia tidak menyerang bagian vitalnya, itu sudah cukup. Lagi pula, para ahli ras monster campuran ada di sisinya, jadi setiap anak panah yang dia tembakkan akan menciptakan peluang bagi mereka untuk membunuh target lain. Begitu saja, mereka memaksa binatang buas itu semakin jauh ke belakang. Pertarungan ini mulai berkembang dengan Long Chen sebagai pusatnya, dan mereka membunuh ahli top ras binatang buas satu persatu. Karena dia, ras binatang campuran dengan cepat mengambil alih kendali. Long Chen juga memperhatikan bahwa meskipun menyerang dengan jumlah besar, para ahli dari ras binatang buas terpencil itu jauh berbeda dari para ahli dari sekte rusak surgawi dalam hal kekuatan individu. Ras monster campuran hanya dirugikan karena lengah dan belum pulih sepenuhnya dari pertarungan terakhir mereka. Namun, dengan mengandalkan panah raksasa ini, Long Chen langsung membalikkan keadaan. Meskipun rasa lelah merayapi sisi ras binatang campuran, semangat juang mereka masih membara dengan kuat. Jadi, dalam waktu singkat, tanah dipenuhi bangkai binatang buas. Hati-hati, teriak seorang ahli ras binatang campuran yang telah bekerja sama dengan Long Chen. Di tengah tembakan gembira Long Chen, tangisan monyet tiba-tiba bergema di belakangnya, dan makhluk setinggi 3 kaki yang ditutupi bulu emas menerjang ke arahnya dengan pisau tulang sepanjang 1 kaki. Mata merah monyet itu, gigi taringnya yang terbuka, dan wajahnya yang bengkok menciptakan pemandangan yang menakutkan ketika bilah tulang itu dengan mudah menyingkirkan semua penghalang antara monyet itu dan Long Chen. Yang mengejutkan Long Chen, monyet yang tampaknya biasa-biasa saja ini memiliki aura yang sangat kuat. Kemungkinan besar itu adalah eksistensi terkuat dari generasi junior mereka selain dua monyet di samping Feng Yu. Melihat beberapa rune mengalir seperti racun yang menetes dari bilah tulang, Long Chen tahu bahwa itu bukanlah hal biasa. Dengan gerakan cepat, Long Chen menghindar ke belakang, menggunakan panahnya untuk menangkis serangan itu. Namun di luar dugaan, bilah tulang tersebut justru mematahkan sebagian panahnya. Faktanya, pedang ini setara dengan item Saint dalam hal ketajaman. Setelah gagal dalam serangan pertamanya, monyet kecil itu berguling di udara, dengan gesit menghindari panah otomatis. Ia kemudian mengubah posisinya dan menusukkan pedangnya ke tenggorokan Long Chen dengan kecepatan ekstrim. Di sisi lain, Long Chen bahkan tidak melihat serangan keduanya setelah menghindari serangan pertama. Dia hanya melemparkan bubuk merah ke mata monyet itu. Saat bedak menutupi matanya, monyet itu menjerit. Mengepalkan matanya, dia secara acak mengayunkan bilah tulangnya. Setelah itu, para ahli ras binatang campuran yang bergegas menyelamatkan Long Chen segera mengalami serangan batuk. Bau busuk menusuk indera mereka, disertai rasa sakit yang menusuk di hidung, seperti jutaan semut yang merayap di dalamnya. Rasanya sakit sekaligus gatal, jadi mereka buru-buru mundur. Cih,
Sebenarnya menurutku mereka kuat. Tapi segenggam bubuk bunga pedas sudah cukup untuk mengusir mereka, ejek Long Chen. Bubuk ini sebenarnya adalah ramuan obat suci yang dipanen dari wilayah sekte rusak surgawi. Serbuk sarinya sangat pedas dan mampu menimbulkan korosi pada siapapun yang terbuat dari daging dan darah, bahkan menyulut rumput dan kayu. Yang paling menakutkan dari semuanya, itu bukanlah racun, sehingga tidak mudah dideteksi. Monyet itu begitu dekat dengan Long Chen sehingga serbuk sari langsung mengenai matanya, menyebabkan rasa sakit yang sangat parah hingga hampir roboh. Penderitaan yang dialaminya bahkan lebih menyiksa daripada dihantam jutaan pedang. Enyahlah. Long Chen meraih panah dan mengayunkannya ke monyet emas yang buta itu. Dengan persepsi spiritualnya yang berada dalam kekacauan, ia tidak dapat mengelak dan diluncurkan ke tengah-tengah ras binatang campuran, di mana pedang yang tak terhitung jumlahnya langsung melahapnya. 4534. Dalam sekejap, serangan pedang yang tiada henti mencabik-cabik monyet emas itu. Pemandangan yang sangat mengerikan. Setelah kehancurannya, gelombang kera yang heboh menyerang Long Chen sebagai pembalasan. Ini adalah tanda bahwa monyet yang jatuh itu mempunyai kedudukan yang sangat tinggi di antara sejenisnya. Namun, ras binatang campuran telah mengambil keuntungan, dan serangan gegabah mereka menghancurkan formasi musuh mereka, membuat banyak binatang terpencil terdampar dan rentan. Dalam kekacauan yang terjadi kemudian, monyet-monyet emas itu dengan cepat dan tanpa ampun ditebang. Melihat betapa kacaunya pemandangan itu, Long Chen diam-diam menyelinap ke belakang dengan perlindungan wanita setengah kuda. Bersamaan dengan itu, panah emasnya kembali ke ukuran aslinya. Sekarang, Long Chen memusatkan perhatiannya pada dua monyet yang bertarung dengan Feng Yu. Ekspresinya berubah serius, kali ini, dia bertujuan untuk melenyapkan salah satu dari mereka. Namun, Long Chen tahu bahwa melancarkan serangan diam-diam terhadap kedua monyet ini akan sangat menantang. Jika dia terlalu banyak membidik mereka, mereka akan langsung merasakannya. Lebih buruk lagi, dia berada jauh, sehingga targetnya menjadi sangat kecil. Tanpa tingkat keberhasilan Guoran yang 100%, Long Chen hanya bisa menunggu waktu, menunggu saat yang tepat. Untuk menarik perhatian orang, Long Chen menyuruh salah satu ahli ras binatang campuran untuk menyamar sebagai dirinya dan duduk di atas wanita setengah kuda, berlarian secara acak. Di tengah kekacauan, musuh tidak bisa membedakan dengan pasti penunggang wanita setengah kuda itu, tapi masing-masing dari mereka mengira itu adalah Long Chen. Lagi pula, tidak seperti sekte rusak surgawi, ras binatang buas terpencil itu sangat bodoh sehingga pengalihan sederhana seperti itu dapat mengacaukan pikiran mereka. Di wilayah luar, Long Chen telah lama membidik dengan panahnya, jadi ketika dia melihat peluang, dia dengan cepat meluncurkan panah diam. Sasaran panahnya berada sekitar 3 meter di belakang monyet emas yang bertukar pukulan dengan Feng Yu. Saat berikutnya, dia entah bagaimana memukul mundur monyet itu, mengarahkan pantatnya dengan sempurna ke arah panah. Dalam sekejap, darah menyembur ke udara, beresonansi dengan pekikan monyet emas yang menyiksa. Anak panah itu telah menghantam pantatnya dengan sangat parah hingga ususnya pun terbang keluar dari lukanya. Ya, Long Chen mengepalkan tangannya dengan penuh kemenangan. Meskipun kemampuan memanahnya rata-rata, dia telah mengeksekusi panah terakhir itu dengan sempurna. Dia tahu bahwa pemanah sejati seperti Guoran dan Mo Nian mungkin tidak bisa melakukan hal seperti ini. Long Chen telah dengan sempurna memahami waktu pergerakannya dan bentrokannya dengan Feng Yu. Meskipun keberuntungan berperan di sini, tidak dapat disangkal bahwa bidikan ini benar-benar indah. Adapun monyet itu, wajahnya berkerut kesakitan saat berguling-guling di tanah. Dalam sekejap, ia melihat Long Chen sedang merayakannya. Meskipun kesakitan, ia secara mengejutkan menyerang Long Chen, dengan ususnya masih tertinggal. Wajahnya yang menakutkan sepertinya siap menghadapi Long Chen dengan mengorbankan nyawanya sendiri. Peluang. Long Chen tiba-tiba melihat garis nasib emas monyet itu bergetar, yang berarti jika dia melepaskan kekuatan penuhnya, dia bisa membunuhnya, dan tidak ada yang bisa menghalanginya untuk melakukannya. Saat Long Chen sedang mempertimbangkan apakah akan mengungkapkan kekuatan aslinya atau tidak, monyet emas lainnya menangkap monyet yang marah itu. Boom! Saat itu, tombak Feng Yu menyerang. Kedua monyet tersebut berusaha untuk memblokirnya bersama-sama, namun kekuatannya terlalu besar, menyebabkan keduanya batuk darah dan mengalami beberapa luka. Setelah menstabilkan diri, mereka menunjuk ke arah Long Chen dan bertukar celoteh yang tidak jelas. Meskipun dia tidak tahu apa yang mereka katakan, itu jelas bukan hal yang baik. Kehampaan kemudian bergetar, menampakkan sosok emas berlumuran darah, monyet Sage King. Begitu muncul, ia melayang di udara dan menangkap banyak monyet dalam genggamannya sebelum bersiul. Saat ia melarikan diri, binatang buas lainnya juga berhenti bertarung dan mulai mundur. Pertarungan ini jelas berakhir dengan kekalahan mereka. Tidak hanya generasi junior mereka yang menderita, tetapi bahkan dalam bentrokan dengan Raja Sage, mereka juga berada dalam posisi yang dirugikan. Satu-satunya pilihan yang tersisa bagi mereka adalah mundur. Pada saat ini,
Sage King dari ras binatang campuran juga muncul. Meski penuh luka, dia meyakinkan mereka bahwa tidak ada yang serius. Melihat ras binatang buas yang terpencil melarikan diri, para ahli ras binatang campuran bersorak. Long Chen, kemenangan ini berkatmu. Tanpa Anda, kami akan membayar harga yang mahal untuk bertahan hidup, kata Feng Yu penuh syukur. Hehe, itu hanya usaha kecil, tidak ada gunanya disebutkan, jawab Long Chen sambil tersenyum. Meski berbicara dengan rendah hati, dia cukup bangga pada dirinya sendiri. Setelah itu, dia mulai melewati medan perang bersama yang lain, melemparkan mayat binatang buas ke dalam ruang kekacauan utama. Apa yang kamu inginkan dengan mayat mereka? Tanya Feng Yu dengan rasa ingin tahu. Tubuhku lemah akhir-akhir ini. Ini akan memberi nutrisi yang baik pada sup, gurau Long Chen. Feng Yu dan yang lainnya sangat menyadari bahwa dia tidak mengatakan yang sebenarnya, tetapi mereka memilih untuk tidak mendesaknya mengenai masalah tersebut. Bagaimanapun, mereka tidak peduli dengan mayatnya. Karena Long Chen menginginkannya, mereka membantunya mengumpulkan beberapa dan mengosongkan medan perang dengan cepat. Begitu saja, ruang kekacauan utama Long Chen kembali dipenuhi mayat. Setelah memakan 10.000 sarang naga, tanah hitam sekarang menyerupai mulut lapar, mencerna mayat-mayat baru ini. Dengan setiap keberadaan menakutkan yang dilahapnya, kemampuannya untuk mengkonsumsi meningkat. Sekarang, ia bahkan bisa melahap mayat Sein dalam waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa. Namun, sebelum melemparkannya ke tanah hitam, Long Chen menggunakan pedang berwarna darah untuk menusuk mereka dan membiarkannya menyerap darah mereka. Setelah ia menyerap darah inti dari puluhan Sein, puluhan rune jahat menyala di pedangnya, dan auranya menjadi semakin menakutkan. Ketika pedang itu terus menguat, energi kehidupan di dalam ruang kekacauan utama semakin padat, mendorong pertumbuhan yang merajalela di antara semua tumbuh-tumbuhan. Semua bahan obat Sein berkembang pesat. Jamur roh darah surga bumi telah berkembang hingga batas ke-7, dan batas ke-8 hampir muncul. Pohon bulan dan pohon fusang tumbuh semakin kuat, daunnya memancarkan aura yang sebanding dengan senjata abadi. Adapun batang utama mereka, rune yang tak terhitung jumlahnya mengalir di atasnya, menyerupai sisik naga. Bahkan senjata abadi pun akan kesulitan membelah kulit terluarnya. Setelah mematahkan cabang setebal lengan, Long Chen merasa cabang itu berat dan sekuat logam, tetapi juga fleksibel. Ketika dia mengacungkannya, ia mengeluarkan hembusan angin yang kuat dan bahkan gelombang api. Sial, ini pada dasarnya adalah senjata surgawi abadi yang alami. Long Chen terkejut dengan pertumbuhan mereka. Selain itu, nyala api inti mereka juga semakin terkonsentrasi, sehingga mendorong pertumbuhan Huo Linger juga. Ketika Long Chen mendongak, dia bisa melihat awan kesusahan yang tak ada habisnya di langit, dengan kilat pelangi melintasinya. Di dalam awan ini, seekor naga raksasa sedang mandi santai. Lei Linger memancarkan aura yang sangat menakutkan sekarang. Saat dia bernapas, kilat membentuk pusaran air di sekelilingnya. Menatap pusaran itu, Long Chen merasa kedinginan. Long Chen, kupikir sudah waktunya kita pergi. Long Chen berdiri diam di lokasi aslinya, pikirannya sepenuhnya asyik dengan ruang kekacauan utama sampai suara Feng Yu bergema di dekat telinganya. 4535. Mengapa? Ketika pikiran Long Chen mundur dari ruang kekacauan utama, dia melihat Feng Yu dan yang lainnya menatap ke langit. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa pada suatu saat, awan yang bergerak lambat telah menutupi langit, dan semuanya menuju ke satu arah. Dunia roh fantasi dan dunia roh void akan segera dibuka. Bukankah kalian semua memasuki dunia surga ke-9 untuk ini? Feng Yu memandang Long Chen dengan rasa ingin tahu. Dunia roh fantasi, dunia roh kekosongan. Apa itu? Long Chen bingung. Dia tidak tahu apa yang dia bicarakan. Kamu datang dari dunia luar. Apakah orang-orangmu tidak memberitahumu sesuatu? Feng Yu menatapnya dengan tidak percaya. Sebenarnya tidak, Long Chen mengangkat bahu tanpa daya. Baiklah, mari kita bicara di jalan. Feng Yu mengucapkan selamat tinggal pada pemimpin ras binatang campuran. Bahasa mereka sangat aneh dan Long Chen tidak memahaminya. Namun, dari ekspresi serius pemimpin ras, dia sepertinya memohon pada Feng Yu tentang sesuatu. Dia juga menunjuk ke arah Long Chen, seolah menyuruhnya belajar darinya. Mendengarnya, Feng Yu tampak tidak terlalu senang dengan hal itu. Setelah dia selesai berbicara dengan Feng Yu, dia memanggil Long Chen ke sisinya. Teman umat manusia, hubungan kita dengan umat manusia sebenarnya sangat buruk. Namun, kami tahu bahwa Anda adalah orang baik. Itulah sebabnya kami bersedia menyebut Anda sebagai teman kami. Biasanya orang luar dan ahli asli akan memasuki dunia yang berbeda, tetapi arahnya sama. Akan bermanfaat juga bagi Anda untuk ikut bersama kami sampai Anda tiba. Kekuatanmu rata-rata, tapi kamu sangat cerdas. Di sisi lain, ras campuran terbaik kita kuat tetapi tidak punya otak. Kebetulan kita bisa saling mendukung dalam perjalanan. Pada titik ini, pemimpin ras dengan sengaja merendahkan suaranya. Anak ini, Feng Yu, sangat keras kepala.
Saya khawatir tentang dia. Jika saatnya tiba, saya harap Anda dapat membantu mengingatkan dia akan kata-kata saya. Long Chen tersenyum. Tampaknya kata-kata ini membuat Feng Yu tidak bahagia. Bagaimanapun, dia adalah pemimpin generasi junior mereka. Agar dia mendengarkan kata-kata orang luar, dia tentu saja merasa tidak bahagia. Tidak heran jika tetua ini mengatakan bahwa kepalanya tidak terlalu tajam. Baginya untuk mengatakan hal seperti itu secara belak-belakan, dia jelas kurang cerdas. Ada banyak cara yang lebih baik untuk menyampaikan maksud yang sama. Senior, apa yang kamu bicarakan? Feng Yu adalah ratu termuda dari ras binatang campuran. Dia kuat dan cerdas. Akulah yang berharap bisa belajar sesuatu darinya. Lagi pula, aku hanya bisa membantu ras monster campuran 2 kali karena keberuntungan dan beberapa metode yang tidak tahu malu. Jika saya mengandalkan kekuatan nyata, saya akan jauh berbeda dari Feng Yu. Semoga keindahan ini dapat melindungiku dalam perjalanan ini. Jangan khawatir, saya berjanji untuk mendengarkannya di jalan, seru Long Chen, dengan sengaja berbicara cukup keras agar Feng Yu dapat mendengarnya. Benar saja, ekspresi tidak senang Feng Yu berubah menjadi senyuman setelah dia mendengar itu. Penatua itu tidak begitu mengerti pada awalnya, tetapi ketika Long Chen berulang kali mengedipkan mata padanya, dia akhirnya mengerti. Dia hanya tersenyum dan mengangguk. Feng Yu sedang dalam suasana hati yang baik setelah mendengar pujian Long Chen. Dia kemudian berjalan mendekat dan meraih tangan Long Chen, melambaikan tangan kepada pemimpin ras. Sebenarnya, hati Feng Yu sangat sederhana, tapi dia memiliki harga dirinya sendiri. Long Chen telah menaunginya 2 kali, dan meski dia sangat berterima kasih padanya, sifat keras kepalanya tetap ada. Kemunculan Long Chen membuatnya merasa terancam, terutama ketika murid-murid junior dari ras binatang campuran memujinya. Dia merasa sedikit tersesat ketika itu terjadi, dan itulah mengapa dia merasa tidak senang ketika pemimpin ras memerintahkan dia untuk mendengarkan Long Chen di jalan. Tapi siapa Long Chen? Bagaimana mungkin dia tidak bisa melihat emosinya? Hanya dalam beberapa kata, dia telah memenangkan hati Feng Yu yang sederhana, dan sekarang, dia memperlakukannya sebagai rekan terbaiknya. Bisakah kamu melepaskan tanganku? Saya tidak terbiasa berjalan-jalan seperti ini, kata Long Chen dengan canggung. Meskipun Feng Yu bisa dianggap sangat cantik, dia agak terlalu besar untuknya, persis lebih tinggi darinya. Dia merasa tidak wajar jika dia memegang tangannya dan memimpin jalan. Karena suasana hati Feng Yu sedang bagus, dia tidak keberatan dan melepaskannya sambil tetap tersenyum bahagia. Tampaknya kata-kata Long Chen membuat suasana hatinya sangat baik. Feng Yu kemudian memimpin elit ras binatang campuran, yang sekarang hanya berjumlah beberapa ratus ribu orang. Namun, mereka semua adalah ahli di antara para ahli, karena bahkan para doyen biasa pun dianggap tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Feng Yu, apakah kamu tidak khawatir tentang sekte rusak surgawi atau ras binatang buas yang melancarkan serangan diam-diam saat kita pergi? Long Chen bertanya untuk menghilangkan kecanggungan yang tersisa. Hanya dengan mendengarnya berkata, kita, Feng Yu tersenyum. Kekuatan satu kata itu begitu kuat, membuatnya merasa lebih dekat dengan Long Chen. Feng Yu menjawab, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Sekte rusak surgawi dan ras binatang buas telah menderita kerugian besar kali ini. Tapi tanpa itu pun, kami tidak akan takut pada mereka. Kami memiliki kartu truf kami sendiri untuk melindungi diri kami sendiri. Meski tidak sekuat kartu truf sekte rusak surgawi, jika kita benar-benar tidak bisa mengalahkan mereka, kita selalu bisa kabur. Sepanjang sejarah, ras binatang campuran kita telah mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dan terus bermigrasi. Jika kita tidak mempunyai kekuatan untuk melindungi diri kita sendiri, kita sudah lama musnah. Kami hanya mempertahankan tanah ini karena tidak banyak tempat bagi kami untuk tinggal di dunia ini. Jika kami menemukan lokasi yang cocok, kami harus mempertahankannya. Namun, ketika dia menceritakan pertempuran tak terhitung jumlahnya yang telah mereka lakukan, kesedihan sekilas muncul di matanya. Ada kesedihan dan ketidakberdayaan yang terpendam. Bagaimanapun, ras binatang campuran hanya bisa bertahan hidup di celah antara keberadaan orang lain. Itu sungguh sulit. Long Chen bertanya tentang asal-usul mereka dan menemukan bahwa mereka benar-benar keberadaan yang sangat istimewa. Anggota paling awal dari ras mereka adalah manusia yang terpinggirkan dan binatang iblis yang kawin satu sama lain. Baik manusia maupun binatang iblis telah melakukan kekejaman seperti memusnahkan cabang masing-masing hingga akhir. Hanya ketika mereka tidak punya pilihan lain barulah mereka akhirnya membentuk kesepakatan dan mulai bergabung. Dapat dikatakan bahwa ras binatang campuran adalah ras yang pada dasarnya terpaksa hidup karena adanya ancaman kepunahan. Saat mereka pertama kali muncul, lebih banyak manusia dan binatang iblis mulai membuat kesepakatan. Inilah akar cerita asal-usulnya. Beberapa binatang iblis dengan garis keturunan bangsawan dapat mengambil bentuk manusia dan bahkan memilih untuk kawin dengan manusia, sehingga menghasilkan lebih banyak bibrida.
Feng Yu adalah eksistensi seperti itu, memiliki garis keturunan burung phoenix dan garis keturunan ras manusia. Dalam ras binatang campuran, garis keturunan ini tidak disukai atau dihina. Bagaimanapun, mereka selalu berjuang di ambang kematian, sebuah kenyataan yang telah bertahan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Ras manusia dan binatang iblis memandang mereka sebagai spesies inferior, sementara ras lain juga memandang mereka sebagai mutan, sehingga tidak banyak ras yang mau berbisnis dengan mereka. Ras binatang campuran juga memiliki harga diri mereka sendiri. Mereka menolak menerima amal dari orang lain, mengandalkan sepenuhnya pada keberanian dan kekeraskepalaan mereka sendiri untuk menjalani kehidupan di dunia yang keras ini. Saat ini, ras binatang campuran mungkin tidak dianggap sebagai kekuatan yang sangat kuat, tetapi di alam surga ke-9, keberadaan rata-rata tidak akan mau memprovokasi mereka. Mereka dikenal suka menyelesaikan masalah, memastikan bahwa mereka selalu membalas keluhan mereka. Hahaha, apakah ini ras binatang campuran yang mulia? Kebetulan sekali. Saat ini, suara seram terdengar. Sekelompok orang kemudian muncul dan menghalangi jalan mereka.